Video ini akan membahas permasalahan yang sering sekali muncul di kolam bioflok ya, yaitu kolam biofloknya berbusa atau dipenuhi busa-busa seperti ini, bahkan kental-kental ya. Ini karena apa, terus seperti apa cara mengatasinya akan kita bahas di dalam video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas tentang kolam bioflok berbusa ya. Berbusa itu dalam artian ada buih-buih yang seperti busa-busa kotor di atas kolamnya ya. Bukan seperti yang kalian lihat ini, tapi dia lebih ke busa yang kental nih maksud saya ya. Dan saya punya contohnya, ada kolam bioflok kita juga yang terkena busa seperti ini. Hampir seluruh permukaan kolam itu bisa dikatakan dipenuhi dengan busa. Nah, yang ini dia kolam diameter 4, isinya ini kurang lebih 1.500 ekor ya. Dan ini merupakan kolam yang saya buat itu modelnya bioflok polikultur. Belum saya upload sih ya, karena ini ikan masnya ada 500 ekor, terus ada ikan nila kurang lebih 1.000 ekor di dalam satu kolam ya. Jadi saya gabung menjadi satu kolam. Dan kalian bisa lihat busanya sangat banyak sekali. Nah, di samping kolam diameter 4 ini ada satu kolam lagi juga yang memang busanya juga sangat banyak ya. Kolam diameter 3 yang ini nih, kalian lihat ya. Dia sangat banyak juga busanya. Nah, buat kawan-kawan yang mengalami hal seperti ini, jangan buru-buru takut atau memprediksi bahwa busa ini berefek negatif terhadap kolam ya. Jadi sebelum melakukan tindakan pengendalian busa atau tindakan untuk menghilangkan busa ini, yang pertama kita pastikan itu apakah busa-busa yang timbul di kolam bioflok kita itu berefek negatif terhadap ikan. Jadi itu cara yang pertama kita cek itu adalah buih yang ada di dalam kolam itu harus kita pastikan apakah dia berbau busuk atau tidak. Berbau busuk dalam artian ini ya berbau kotoran ya, berbau seperti kotoran yang kita buang melalui pipa buang. Dan kalau tidak berbau itu berarti masih aman. Terus yang keduanya kalian bisa lihat juga dari respon makan ikan. Kalau ikan kita itu makannya tetap lahap seperti biasa, dan setelah makan biasanya busa-busanya hilang. Terus muncul lagi sejam atau 2 jam setelah kita berikan makan. Itu berarti efek busanya itu masih aman untuk kolam. Jadi bisa kita identifikasi bahwa kolamnya itu tidak berpengaruh negatif busanya terhadap ikan-ikan yang ada di dalam kolam kita. Nah, ini akan saya tunjukkan dari dua kolam ini ya, yang kolam D4 sama yang D3 yang ini, itu ada satu kolam yang bermasalah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke kawan-kawan kolam D3 ini saya kasih makan. Kalian bisa lihat respon makannya itu sangat bagus sekali dan sangat lahap ya. Kelihatan kalau ikannya itu masih berebut dan seolah-olah tidak mau ketinggalan satu butir pakan pun yang masuk ke kolam, semua direbut nih ya, kelihatan ya. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa kondisi kolam dengan busa seperti banyak tadi itu sebenarnya tidak bermasalah untuk kolam D3 ini. Nah, jika kondisinya di kolam kalian itu seperti kejadian di kolam D3 ini, busanya banyak, terus kita kasih makan ikannya masih respon dan sangat lahap ya, tidak ada perubahan atau tidak ada tanda-tanda bahwa kualitas airnya itu mempengaruhi ikannya, maka bisa kita pastikan bahwa busa-busa yang timbul di kolam ini itu adalah vlog yang tidak termakan ikan. Jadi ini pasti di kolam ini itu terjadi overfeeding, dalam artian itu pakan yang kita berikan itu sangat banyak sehingga ikan itu tidak mengkonsumsi pakan vlog yang sudah disiapkan di kolam. Nah, akibatnya karena tidak dikonsumsi pakan vlognya, maka vlog-vlognya itu akan mati, dan itulah yang timbul menjadi buih-buih atau busa-busa yang ada di permukaan kolam. Nah, cara mengatasinya kalian cukup mempuasakan ikannya sampai vlognya itu turun ya. Tapi itu agak sedikit lama. Kalau mau lagi cepat ya kalian tinggal buang kotoran, terus ya 3 hari berturut-turut lah, dan mudah-mudahan itu akan sudah kembali normal. Nah, ini sekarang kita coba kasih makan di kolam D4 yang busanya sangat banyak sekali. Dari cara makannya, kalau saya sering ngasih makan ikan ini sedikit kurang respon dibandingkan yang biasa saya berikan ya. Kalau biasanya saya berikan ini ikannya sangat lahap sekali, tapi ini memang kelihatan ikannya agak sedikit kurang respon, tidak seramai kalau misalnya saya berikan makan seperti biasanya. Dan bisa kita identifikasi bahwa ada sedikit masalah di dalam kolam ini. Nah, untuk mengetahui masalahnya, yang pertama kita lakukan itu adalah saya akan melakukan pengukuran vlog.
pengukuran vlognya, apakah vlognya ini kental atau tidak ya. Jadi saya identifikasi dulu dari situ. Kalau tadi kolam D3 nya itu memang vlognya sangat kental ya, itu 40 ml per liter. Nah ini saya akan ukur vlognya kira-kira berapa hasilnya. Nah ini kita ambil pengukuran vlognya dengan menggunakan gelas Inhofe ya. Kalau kawan-kawan belum memiliki gelas Inhofe, kalian bisa gunakan botol air mineral yang 1 liter. Terus kalian balikin ya seperti video-video saya sebelumnya ya. Nah ini gelas Inhofe-nya kita diamkan dulu kurang lebih sampai 1 jam lebih lah ya, sampai air yang di atas ini putih, bening ya, terus menyusut ke bawah. Dan ini belum bening semuanya. Saya bisa sudah identifikasi ini kurang lebih sekitar 20 ml per liter untuk total vlog yang ada di kolam. Nah berarti identifikasinya begini, ikan tidak respon makan, terus vlognya sangat sedikit, air kolam berbusa. Berarti kan logikanya ada sesuatu hal yang membuat ikan ini itu tidak nyaman di dalam kolam ya. Nah untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kolam itu, maka kita bisa menggunakan pengukuran lanjutan ya tentang kualitas air. Itu bisa menggunakan, kalau saya itu menggunakan strip ya, yang JBL Pro yang 7-in-1 atau 7 identifikasi kualitas air dalam satu strip. Dari ketujuh indikasi yang akan kita ambil dari sampel kolam ini, yang kita butuhkan itu adalah nitrat, terus nitrit, terus kadar CO2 nya serta pH nya. Kawan-kawan harus tahu bahwa sisa-sisa pakan feses itu dirubah oleh bakteri pembentuk vlog itu menjadi vlog atau menjadi gumpalan vlog itu tidak 100% akan bisa berjalan sesuai keinginan kita ya. Jadi pasti ada amonia di dalam kolam. Nah proses amonia itu harus dirubah menjadi nitrit dulu, kemudian dirubah lagi menjadi nitrat yang aman untuk ikan. Nah fungsinya kita ketahui supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan di dalam kolam ya. Jadi tidak asal membuang air saja. Nah dari hasil strip ini kita bisa lihat kalau pH nya itu down ya di 6,4. Terus kadar NO2 dan NO3 nya itu juga sangat tinggi, yang mengakibatkan saya harus memasukkan nitrifikasi ke dalam kolam ini. Maka yang saya masukkan itu adalah biang bibis yang kemarin kita buat ya. Kalian bisa cek videonya cara membuat biang bibis yang berisi tentang bakteri nitrifikasi dicampur dengan lactobacillus. Jadi itu yang saya masukin ke dalam kolam ini ya, untuk mengatasi NO2 atau nitrit yang berlebihan di dalam kolam ya, supaya bisa berubah menjadi nitrat yang aman untuk ikan. Sebenarnya video ini saya lebih menekankan terhadap kawan-kawan harus pahami kualitas air kolamnya yang ditimbulkan akibat adanya busa ini ya. Itu yang lebih saya tekankan ya. Jadi memang lebih berkembang dibanding video saya yang pertama dulu sekitar 2 tahun yang lalu. Kalian bisa cek videonya itu ya. Nah link video tentang kolam berbusa yang pernah saya buat itu ada di sebelah kanan atas ini ya. Kalian bisa klik untuk nonton agar lebih paham kenapa kolam biovlognya itu berbusa, karena di situ detail ya saya sampaikan. Nah saya yakin teman-teman ada yang berpendapat bahwa busa yang ada di kolam biovlog itu ditimbulkan karena saya itu menggunakan mesin aerasi yang besar ya, yang kuat ya, seperti yang saya gunakan sekarang ini ya, Root Blower Golden Tech GT050 dari Bumi Wirasta. Enggak ya, itu enggak seperti itu ya. Jadi tekanan aerasi yang saya gunakan dengan menggunakan Root Blower Golden Tech GT050 itu hanya tetap di maksimal 20 liter per menit ya. Bahkan ada beberapa kolam itu yang hanya kalau dikubikisasi ya, dibagi dengan volume kolam itu hanya sekitar 10 liter per menit untuk satu titik aerasinya. Karena untuk satu mesin Root Blower GT050 ini tuh saya buat di 15 kolam sampai 18 kolam ya. Itu udah termasuk kolam beton kecil. Jadi kalau kalian berpendapat bahwa itu akibat saya menggunakan tekanan aerasi yang besar atau menggunakan mesin Root Blower Golden Tech GT050, tidak ya. Kalian bisa lihat video tentang kolam berbusa yang saya buat 2 tahun lalu. Itu menggunakan blower rumahan ya, Resun LP100. Tapi tetap terjadi juga busa di biovlog itu ya, karena bukan karena tekanan aerasi yang besar, tapi karena adanya hal-hal lain lah yang harus diantisipasi yang terjadi di kolam. Nah terus jika kawan-kawan juga ada yang berpendapat bahwa terjadinya busa di kolam biovlog itu gampang sekali sih mengatasinya ya, tinggal ganti air terus dikisi air baru, aplikasi ulang, tentunya busanya akan hilang. Nah tidak sesimpel itu juga ya. Saya tidak berusaha untuk tidak membuang air, karena menurut saya itu membuang air itu pemborosan ya.
karena mesin pompa air itu sangat besar wattnya ya. Jadi saya memang menghindarkan kolam biofloknya itu airnya dibuang gitu loh. Jadi memang kita makanya kita mengidentifikasi kualitas airnya agar kita itu menghindarkan pembuangan air gitu ya. Memang kalau mau digampangkan tinggal buang air aja 50%, isi air baru, itu busa pasti hilang. Biasanya begitu ya. Tapi kalau saya sih nggak itu alternatif terakhir sekali lah ya, kalau kita nggak punya cara yang lain ya. Atau mungkin kita punya air yang berlimpah di rumah, ya itu bisa dilakukan. Tapi menurut saya kolam yang sering buang air itu bukan kolam bioflok ya. Kolam bioflok itu justru menghindarkan pembuangan air sekecil-kecilnya ya. Jadi hanya menambah air akibat penguapan atau membuang kotoran sesekali untuk mengurangi jumlah vlog di dalam kolam. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kawan-kawan lah di budidaya ikan dengan menggunakan sistem bioflok ya, khususnya ikan nila. Dan saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terus kalau kalian mau join langganan, silahkan tekan tombol join langganan dan disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Itu ada 3 level atau 3 member. Nah, kalian akan bisa aktifkan itu, terus bisa menonton video-video privat yang memang saya khususkan untuk pelanggan. Terus bagi kawan-kawan yang sudah berlangganan, terima kasih banyak ya. Untuk fasilitas langganan itu tidak dikirim langsung oleh YouTube ke email kalian ya, tapi kalian memang harus mengkonfirmasi ke saya secara manual via Instagram ya, DM Instagram @channel_banggulo. Itu ada admin Instagramnya, kalian bisa DM dengan mengirimkan screenshot tanda aktivasi langganan kalian, supaya bisa di follow up sama admin, terus dikirimkan apa-apa yang menjadi fasilitas langganan yang kalian butuhkan. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.